Sejak pasien COVID pertama di Indonesia diumumkan, pemerintah kian gencar berupaya dalam menanggulangi dan mencegah dampak yang diakibatkan selama pandemi ini. Menggunakan kebijakan yang mengandung batasan-batasan, tak menyurutkan masyarakat kian inovatif dalam bersosialisasi. Mulai dari kuliah online, seminar, praktikum online, webinar, hingga wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prastyo. Saya dari IAIN Purwokerto, dari Fakultas Dakwah, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dari teori pekerja sosial, yang mana saya akan berbicara dua teori, yaitu teori sistem sosial dan teori social learning. Kemudian nanti saya akan kaitkan dengan kondisi sekarang, yaitu kondisi pandemi COVID-19, dan juga kita berbicara soal bagaimana peran pekerja sosial sebagai pengembangan masyarakat di masa sekarang ini. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu teori sistem sosial, yang mana sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari elemen atau subelemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Kemudian sistem yang di sini yang kita maksud adalah sistem sosial. Bisa berupa suatu masyarakat, bisa suatu serikat buruh, ataupun organisasi pemerintahan. Intinya dari teori ini adalah setiap bagian itu mempengaruhi bagian yang lain, atau bisa dikatakan satu bagian tidak akan ada tanpa keberadaan yang lainnya. Contoh dari teori ini yaitu dari sistem sosial, yaitu ada sistem keluarga, yang dimana anggota-anggota dari keluarga itu disebut sebagai subsistem atau bagian dalam suatu sistem. Kita bisa sebut di dalam keluarga ada seorang ayah, yang mana fungsi ataupun dari ayah sendiri adalah sebagai penopang ekonomi, sebagai tulang punggung keluarga, yang mana kemudian di masa sekarang ini, yaitu masa pandemi atau wabah, fungsi ayah menjadi tidak maksimal gitu. Karena adanya wabah ini, perekonomian menjadi menurun, banyak keluarga-keluarga yang ekonominya menurun akibat PHK ataupun pembatasan kerja dari perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Kemudian dari fungsi ibu yang seharusnya mengelola keuangan di rumah tangga menjadi berkurang. Nah itu. Kemudian dari fungsi anak sendiri, yang mana di dalam keluarga fungsi anak itu harus belajar dari yang biasanya pagi, anak harus belajar sampai sore. Di masa sekarang ini banyak anak yang harus belajar di rumah. Nah, di masa sekarang ini contoh sistem keluarga itu menjadi sedikit kurang maksimal. Banyak dari sistem-sistem lain seperti sistem pemerintah, sistem organisasi ataupun sistem komunitas yang berkurang fungsinya. Kemudian kita lanjut ke teori social learning, yang mana teori ini mengatakan bahwa orang itu dapat mempelajari informasi baru atau pengetahuan baru atau perilaku seseorang dengan cara
melihat orang lain atau belajar observasional. Konsep dasarnya adalah bahwa orang-orang dapat belajar melalui observasi atau pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan. Orang mengubah perilakunya itu kadang-kadang melalui penyaksian orang lain yang menanggapi ataupun memberi stimulus terhadap sesuatu tertentu di masyarakat. Contoh dari teori ini adalah seorang anak kecil yang melihat temannya rajin membaca buku pelajaran, kemudian di akhir pembelajaran anak itu atau temannya itu mendapatkan ranking atau rapor yang baik. Kemudian si anak itu memiliki motivasi untuk mendapatkan ranking yang tinggi ataupun rapor yang tinggi. Kemudian anak itu menjadi rajin membaca. Itu contoh teori social learning. Kalau di masa sekarang mungkin banyak orang-orang ataupun anak-anak ataupun semuanya bahkan melihat antara satu dengan yang lainnya, banyak yang memakai protokol kesehatan ataupun masker, itu mempengaruhi yang lain untuk berperilaku seperti itu, seperti mencuci tangan ataupun menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer. Kemudian di masyarakat semuanya menjadi mempelajari hal itu, mengobservasi, kemudian menirukan kegiatan atau yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian peran pekerja sosial menghadapi pandemi. Seperti yang kita ketahui, pandemi atau COVID-19 ini telah hampir menyerang di 50 negara di dunia atau lebih, bahkan hampir di seluruh negara di dunia, dan ini wabah ini berpotensi untuk terjadinya konflik di masyarakat, karena kita ketahui sendiri bahwa virus COVID-19 ini masih tergolong baru dari virus-virus sebelumnya seperti SARS, MERS. COVID ini virus yang baru yang mengakibatkan banyak orang-orang yang kurang mengetahui tentang informasi virus ini. Kemudian hampir di setiap negara itu tidak siap untuk menghadapi COVID-19 ini, yang akhirnya banyak rakyat di negara-negara itu mengalami konflik dengan pemerintahnya, yang mulai dari rakyatnya yang tidak setuju dengan pembatasan ataupun lockdown, ataupun dengan adanya jam malam yang mengakibatkan banyak masyarakat melakukan protes intinya kepada pemerintah. Karena efek dari lockdown sendiri, banyak mereka yang menjadi pedagang ataupun ekonominya di pasar menjadi sangat menurun. Kemudian ada juga kejadian di mana jenazah yang terkena COVID-19 ini tidak diterima untuk dimakamkan di suatu pemakaman umum oleh warga di situ. Dan juga di masyarakat sendiri ada juga konflik tentang bantuan sosial. Ada yang kurang mampu malah tidak mendapatkan, ada yang mampu tapi malah mendapatkan. Nah, itu banyak konflik-konflik di masyarakat. Kemudian konflik yang lebih parah lagi apabila hal itu tidak di-manage dengan baik, itu
itu akan menimbulkan konflik dalam artian perang. Nah, seperti yang kita ketahui dari pernyataan yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat atau Donald Trump yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah virus dari Cina atau virusnya Cina, dan itu jika tidak dimanage dengan baik itu akan menimbulkan konflik peperangan. Nah, dalam kondisi seperti ini memang kondisi yang tidak pasti, yang sangat riskan untuk terjadi konflik. Nah, maka dalam hal ini sebagai masyarakat kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kondisi yang sekarang untuk kita nantinya akan otomatis memberi pandangan baru atau new normal view of life, atau yang kita sebut sebagai new normal. Misalkan kita dalam kondisi yang selanjutnya kita harus di dalam dunia pendidikan, misalnya kita kuliah melalui online, kemudian kita harus wajib memakai masker, atau setelah ini kita bisa kuliah dengan tetap memakai protokol kesehatan. Misal kita di kelas duduk antara satu dengan yang lainnya harus berjarak 1 meter. Nah, itu mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita dipaksa untuk beradaptasi. Kemudian di masyarakat atau kita sebagai mahasiswa di kampus yang terbiasa bersalaman dengan dosen, nantinya di masa new normal hal itu menjadi tabu. Nah, itu beberapa hal yang harus kita mungkin di masyarakat adaptasi untuk menuju new normal. Nah, kondisi-kondisi seperti itu di masyarakat banyak menimbulkan trauma bagi masyarakat, dimana yang seperti disebutkan tadi, masyarakat menjadi takut untuk bersalaman, takut untuk dengan makanan-makanan tertentu, takut terkena tangan orang lain ataupun virus tersebut, atau di masyarakat saking traumanya sebentar-sebentar cuci tangan dan karena saking takutnya dengan virus itu. Kemudian di masa sekarang ini di pemerintah juga melakukan penanganan dari yang dilakukan oleh Pusbangprov Kementerian RI bekerjasama dengan KPSI, Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia, dan juga IPSPI, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, dan juga diikuti oleh seluruh sumber daya masyarakat kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia juga ikut bersatu menghadapi pandemi ini. Di antaranya yang dilakukan adalah program tentang layanan dukungan sosial bagi mereka yang mengalami terdampak oleh wabah ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah bagaimana caranya untuk percepatan COVID-19 ini agar segera selesai, kemudian memberikan rasa aman bagi mereka yang terkena dampak wabah ini, kemudian juga memberikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat di daerah-daerah yang minim sekali informasi, kemudian memberikan akses sumber kepada mereka dari yang mulai penerima bantuan sosial ataupun penerima kesehatan di masyarakat. Nah, bisa juga mereka juga melakukan layanan 24 jam tentang psikososial bagi mereka yang mengalami traumatik ataupun kondisi emosional yang buruk,
mereka bisa menghubungi IPSPI, ataupun kita lihat website di sana, mereka melakukan program itu. Dan juga bagi mereka akan melakukan kegiatan terapi sosial. Nah, kondisi psikososial di sini yaitu bagi mereka yang memang terdampak, yang mereka terpuruk ekonominya dan juga terkena PHK bisa jadi. Nah, itu masyarakat dengan kategori seperti itu akan salah satunya oleh IPSPI akan ditangani dengan melakukan pelayanan sosial, melakukan dukungan-dukungan agar terus menghadapi hidup ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.